Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bertemu kembali pagi ini dengan tidak kurang suatu apapun. Kita mau mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, lebih dahulu kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga. Puji syukur dan terima kasih atas berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang malam istirahat kami. Tuhan beri kami dapat tidur dengan nyenyak. Kembali Tuhan bangunkan pagi ini dengan tubuh sehat. Semua itu oleh karena kasih karunia-Mu. Dan biarlah firman pagi hari ini yang kami dengar, hati pikiran kami diperbaharui, nama Tuhan termulia. Inilah harapan kami pagi yang indah ini, kehendak-Mu yang jadi, oleh karena kami hanya meminta, memohon dan berserah kepadamu di dalam satu nama yang hidup, Yesus yang menjadi Tuhan Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu bergantung sepenuhnya atau tidak sama sekali, yang terdapat dalam Yakobus 3:11-12. Adakah sumber memancar air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Bapak Ibu yang terkasih, berbicara mengenai tinggal bersama dengan Kristus dalam kehidupan kekristenan ini, maka kita mempunyai dua pilihan saja. Pilihan yang pertama adalah untuk tinggal di dalam Kristus. Dan pilihan kedua adalah untuk tinggal di luar Kristus. Tidak ada pilihan lain. Kita dapat bergantung sepenuhnya kepada Kristus atau kita dapat bergantung kepada diri kita sendiri. Kita tidak dapat bergantung sebagian kepada Kristus dan sebagian kepada diri kita. Jadi bergantung sepenuhnya atau tidak sama sekali. Bila saja seorang untuk pertama kali datang kepada Kristus dan terus bergantung kepada kuasa Tuhan, dan sejak saat itu tetap tinggal di dalam Tuhan, maka orang itu tidak akan pernah melanggar dan berdosa lagi, karena 1 Yohanes 3 ayat 6 menyebutkan, setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Tetapi amat menyedihkan, banyak di antara kita yang mengakui bahwa dalam kehidupan Kristen kita tidak memiliki kemenangan yang terus-menerus sejak pertama kali datang kepada Kristus hingga sekarang ini. Pengakuan kita merupakan suatu kehidupan yang naik turun. Kehidupan kekristenan kita seperti ayunan antara tetap bergantung kepadanya dan kemudian bergantung kepada diri kita sendiri, sehingga menyebabkan kemenangan yang terganggu. Kalau kita melakukan dosa, itu adalah disebabkan kita tidak bersekutu dengan Kristus melalui iman pada saat itu. Kepada kita diingatkan bahwa Yesus membenci dosa. Setiap dosa adalah suatu siksaan bagi jiwanya. Ia membenci dosa dengan kebencian sesungguhnya. Berhubung dengan kejahatan merupakan suatu kepedihan baginya. Ia tidak dapat menyaksikan suatu tindakan yang salah tanpa merasa pedih, dan ini tidak dapat disembunyikan. Demikian juga dengan kita pada zaman sekarang.
Bila kita bersekutu dengan Dia melalui iman, maka dosa akan menjadi suatu kebencian bagi kita. Sama seperti yang dirasakan Yesus. Jelaslah bila dosa itu menjadi hal yang menarik bagi kita, maka berarti kita telah berpaling dari bergantung kepada Tuhan dan bergantung kepada kuasa diri sendiri. Kemudian pencobaan lebih mudah menguasai kehidupan kita. Namun kalau kita tetap bergantung kepadanya, maka kemenangan itu akan datang secara spontan dalam kehidupan kita. Kiranya ketergantungan kepada Yesus setiap saat menjadi pengalaman kita masing-masing. Itulah yang diserukan firman pada pagi hari ini. Tetaplah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada diri sendiri. Bila kita bergantung kepada diri sendiri, kita akan masuk dalam jurang maut yang selalu mengaum-ngaum di sekeliling kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini dalam nama Yesus. Amin.